bagaimana performa Gibran itu yang cenderung agresif dan sedikit, kalau istilah orang Jawa kita ini mengatakan agak istilahnya agak agak songong sedikit gitu gayanya gitu ya. Bahkan ketika deklarasi dulu, semua hal itu diurus gitu ya oleh bapaknya. Mulai masuk dari mana, pakai pakaian apa itu. Apalagi debat, saya kira Pak Jokowi terlibat banyak di dalam proses ini gitu ya. Kita diajarkan di kuliah, kita diajarkan di bangku sekolah untuk berbicara hal yang lebih dalam, bukan sekedar artifisial, sekedar istilah, singkatan, dan lain-lain. Ya sorry untuk saya katakan, pertanyaan-pertanyaan itu norak dan receh. Program Tribunnews on Focus, Tribuners kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda hari ini. Debat Cawapres Tribuners selesai dilaksanakan pada Jumat 22 Desember malam tadi, yang mana ketiga kandidat Cawapres, Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, hingga Mahfud MD beradu gagasan seputar tema ekonomi, investasi, hingga infrastruktur dan juga perkotaan. Lalu siapa kira-kira kandidat yang paling berhasil menguasai panggung dan juga materi dalam debat Cawapres yang diselenggarakan semalam? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik sekaligus Direktur Politika Research and Consulting, ada Bang Rio Prayogo, yang juga sudah tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya, Bang Rio. Terima kasih sudah bergabung. Sehat, Bang Rio? Terima kasih juga buat Nila dan teman-teman di sana. Alhamdulillah sehat. Semangat terus. Semangat terus. Semalam debat Cawapres, Bang Rio, ini berlangsung cukup menarik, langsung trending di Twitter, potongannya juga langsung ada di mana-mana. Saya mau minta pengantar dulu dari Bang Rio. Bagaimana melihat keseluruhan debat Cawapres, adu gagasan Caimin, Gibran, dan Mahfud MD semalam, Bang? Ya, sebenarnya kan ekspektasi publik melihat perdebatan yang pertama ya, ajang ajang debat capres yang dihiasi dengan dinamika forum yang luar biasa. Akhirnya ekspektasi publik itu sangat tinggi terhadap debat cawapres, terutama ketika ada wakil dari Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka di situ, yang selama ini itu identik dengan tidak mau bertemu dengan audiens, tidak mau melayani pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya strategis, begitu ya, baik itu dari kalangan anak muda, mahasiswa maupun dari teman-teman media. Nah, akhirnya publik ingin melihat bagaimana sih pertarungan sesungguhnya di atas panggung debat. Dan tadi malam kita melihat secara langsung, tapi menurut saya secara secara subjektif saya katakan perdebatan antara 01, 02, dan 03 itu terlalu normatif, dan satu-satunya yang patut disyukuri tentunya adalah setting acara yang jauh lebih baik dari sebelumnya, begitu ya. Ini jauh lebih kelihatan lebih elegan, diberi catatan gitu ya, masing-masing punya kesempatan untuk mencatat sehingga tidak terkesan anarkis. Itu saja menurut saya. Nah, secara secara substansi eh, antara pasangan 01, pasangan 02, Mahfud MD di pasangan 03 terlalu normatif menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Meskipun kita tahu bahwa masing-masing orang ini, mungkin hanya Gibran yang punya latar belakang ekonomi, ya, dia kuliah di Australia dengan marketing begitu ya. Sesungguhnya harusnya bisa lebih menguasai forum. Nah, tetapi kan kita lihat justru trendingnya bukan soal substansi. Lagi-lagi ini bukan soal ide dan gagasan, justru trendingnya soal hal-hal yang lebih ke question trap, ya, jebakan questionnya Gibran kepada Mahfud dan kepada Mohaimin, di mana ada istilah-istilah yang mungkin model sempat disindir juga sama Anies Baswedan dengan model-model cerdas cermat ya, model menghafal sesuatu, dan saya kira itu tidak kurang strategis di dalam konteks kepemimpinan nasional. Kenapa wakil presiden ini adalah salah satu
manifestasi dari kepemimpinan di level paling tinggi di Republik ini. Manakala misalnya presiden itu mengalami halangan yang tetap, maka wakil presiden akan melanjutkan sebagai seorang leader, dan kapasitas leader itu bukan berbicara di level yang teknis. Saya kira itu pengantar dari saya, Nila. Oke, kita lanjut ke paslon nomor urut 2, Bang Rio. Ini Mas Gibran. Kalau dari Pak Prabowo Subianto, angka atau penilaian ke Mas Gibran sih 9,9 begitu ya. Nyari sempurna untuk Mas Gibran. Saya mau minta komentar Bang Rio, bagaimana performa Mas Gibran? Karena yang selama ini, sebelum debat Cawapres dimulai kan banyak yang mengatakan Mas Gibran ini tidak akan mampu karena terlalu irit bicara, bahkan di debat-debat selain KPU tidak ikut begitu. Ini performanya seperti apa Bang semalam? Ya, kalau Pak Prabowo memberi nilai 99, jangankan 99 ya, mau di angka 12,9 pun nggak ada masalah, yang namanya pasangan ya. Hmm. Itu fair saja menurut saya. Tetapi senyatanya kan justru kalau kita lihat percakapan di media sosial, kritik terbanyak justru kan kalau pada Gibran dan kepada Muhaimin Iskandar. Kenapa itu terjadi? Karena ada beberapa hal yang secara performance dan substansi ya, kita menggunakan dua indikator itu saja. Bagaimana performa Gibran itu yang cenderung agresif dan sedikit, kalau istilah orang Jawa kita ini mengatakan agak istilahnya agak agak songong sedikit gitu gayanya gitu ya. Saya tidak tahu istilah yang lebih ini ya. Uh, dan kemudian secara substansi Gibran memilih menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya receh ya, dengan yang saya sampaikan tadi, hanya sebuah singkatan dan lain-lain. Itu jauh dari kebutuhan kita melihat seorang anak muda yang memahami persoalan ekonomi, perkotaan begitu ya. Itu jauh dari itu semua. Kalau sekedar istilah itu masih seperti yang saya sampaikan, itu level-level di bawah manajer ya, supervisor, di level-level operasional. Begini, di dalam strategic thinking, di dalam strategic planning gitu ya, itu ada yang levelnya how to make vision, bagaimana membuat objektif, membuat goals. Nah, di level kepemimpinan itu bicara itu sebenarnya. Lalu kemudian kita turunkan menjadi konsep. Ya kan, konsep itu siapa? Itu biasanya menteri, biasanya manajer. Ya kan? Lalu kemudian ada di level operasional. Siapa itu? Ya di level para dirjen, atau kalau di perusahaan disebut para para supervisor gitu yang mengkontrol. Nah, terminologi yang diproduksi itu juga harus equal dengan apa yang dipikirkan. Tidak tepat misalnya seorang calon presiden, calon wakil presiden bertanya hanya sekedar singkatan begitu ya. Nah, itu pun dengan cara menjebak, misalnya SGIE, dia di dalam istilahnya bahasa Inggris, tapi kemudian dipronouncekan dengan bahasa Indonesia di dalam singkatannya. Kalau apa yang menjadi persoalan ketika disebutkan soal ekonomi syariah, potensi ekonomi syariah, tentu perdebatan akan jauh lebih strategis ketimbang hanya bertanya soal model cerdas cermat gitu ya. Lama-lama ya, secara umum sebenarnya saya mau mengatakan ini ketiga-tiganya tidak perform lah ya, di luar ekspektasi, dan Anda bisa cek bagaimana perbandingan antara debat capres dengan debat cawapres ini. Saya kira itu Nila untuk performa Gibran. Oke, ini meskipun kalau bisa saya katakan Mas Gibran ini cukup berani. Bang Rio mengatakan Cak Imin tidak konsisten, bahkan ada pertanyaan ke Prof Mahfud yang juga dijawab oleh Mas Gibran. Kok Prof Mahfud jawabnya muter-muter dan mengambang, tidak jelas. Ini apakah kalau dari Bang Rio melihat ini adalah bentuk bagaimana Gibran membuktikan juga pada publik bahwa ini loh saya bisa, tidak yang kemudian sesuai dengan apa yang dinarasikan publik tidak akan berani berbicara dalam perdebatan. Ini seperti apa Bang Rio melihat ini? Dalam ilmu psikologi itu ada namanya inferiority complex ya. Gibran selama ini kan disebut underdog.
Hmm. ya. Serangan terhadap Gibran itu demikian masif, ya karena memang sikap-sikap Gibran sendiri yang cenderung menjauhi proses dialektika di grassroots maupun di level menengah dan di level elit. Diundang salah satu stasiun TV tidak hadir, ditanya A jawabannya menghindar dan lain-lain. Nah, akhirnya Gibran disebut sebagai underdog, ya. Nah, sikap terhadap underdog itulah yang membuat adanya karakter inferior di situ. Nah, cara untuk menyelesaikan inferioritas itu ada dua. Dia akan semakin tenggelam, dia akan menghilang begitu ya, karena stres, tekanan dan lain-lain, atau dia harus merubah wujudnya menjadi superioritas, menjadi superior. Ya, nah ketika panggung tadi malam, Gibran ingin membalikkan, ingin berusaha membalikkan persepsi itu tidak dengan cara menghilang, gitu ya, atau menunduk atau tidak sekalian tidak tampak, tetapi dia ingin menunjukkan dengan cara menguasai dan dominan dia dalam panggung debat. Caranya apa? Dia harus menjadi superior. Terlihat sekali bagaimana delivery pertanyaan yang disampaikan oleh Gibran itu adalah sebuah pertanyaan yang untuk menjebak Pak Mahfud maupun Pak Muhaimin. Tetapi sekali lagi di dalam konteks Gibran bertanya kepada Mahfud MD terlihat sekali kan soal pajak misalnya, ya kan? Rencananya tadi mau menjadi lebih dominan, superior, agresif, tapi sama Mahfud bisa di kickback begitu ya. Mahfud jauh lebih punya pengalaman, Pak Mahfud jauh lebih punya rasa percaya diri dan terlihat kelasnya sangat berbeda. Nah, saya kira itu juga jadi catatan gitu ya untuk Gibran yang merepresentasikan anak muda agar lebih bisa mengeksplor pikiran-pikiran besar ketimbang hanya berencana untuk menjebak satu dalam dua hal di dalam tema debat kandidat. Kalau secara keseluruhan ini Bang Rio, kita sudah membahas bagaimana masing-masing performa dari kandidat 01, 02, 03. Kalau secara keseluruhan dari eh, kandidat cawapres ini, apakah bisa dikatakan bahwa seluruhnya ini gagasannya lebih tersampaikan karena ada jeda waktu yang cukup panjang juga untuk memaparkan gagasan dan minim sekali untuk melakukan serangan-serangan yang sifatnya adalah serangan personal terhadap kandidat lawan atau seperti apa, Bang? Oke, kembali ke format ya. Oke, itu saya katakan jauh lebih baik ketimbang yang pertama karena diskusi yang terjadi bisa lebih baik sedikit lah ya. Hmm. Tetapi saya tidak melihat elaborasi pikiran, gagasan dan rencana kerja jauh lebih dalam. Karena apa? Pelibatan panelis tidak terjadi lagi di sini. Panelis hanya berfungsi sebagai pengambil kotak atau bola di dalam kotak atau sekedar membuka amplop. Saya kira terlalu kecil peran itu untuk mendatangkan rektor, dekan maupun para pakar ke dalam debat kandidat ini. Harapannya ke depan panelis ini bisa menjadi variabel yang mendinamisir forum agar kita tahu kedalaman pikiran dan rencana kerja masing-masing pasangan calon. Begitu ya. Sehingga apa? Terlibat diskusinya. Katakanlah berbicara bukan sekedar bertanya, tapi ada simulasi kasus yang harus dipikirkan masing-masing dan posisi masing-masing pasangan calon itu seperti apa. Karena apa? Masyarakat tuh butuh melihat pasangan calon ini posisinya ada di mana. Bukan sekedar secara literatur membaca menjelaskan sebuah singkatan atau kemudian menjelaskan sebuah teori begitu ya. Saya kira bukan itu lagi. Mereka harus dipilih karena posisi mereka di dalam satu kasus. Itu seperti apa? Dan itu lebih nampak di mana di posisi debat yang pertama antara Ganjar, Prabowo dan Anies Baswedan. Terutama ketika Ganjar bertanya soal peradilan HAM, ya itu lihat posisinya jelas, ya atau ketika Anies bertanya soal demokratisasi, perkembangan demokrasi di Indonesia. Posisinya jelas gitu ya. Atau yang mungkin yang harus diperbaiki ke depannya
adalah kasih ruang antara satu pasangan calon dan pasangan yang lain itu untuk memberikan feedback yang lebih komprehensif begitu ya. Maksud saya seperti ini, saling sanggah for some extent itu boleh gitu, itu bagus gitu ya. Jangan kemudian dikasih durasi menit sehingga kehilangan momentum dan substansi yang tersampaikan. Beberapa kali kemarin semalam kita lihat ketika Pak Gibran bertanya, Prof. Mahfud menjawab, atau ketika Muhaimin bertanya soal bagaimana tips and tricks, itu kan terlihat sekali ketika jawaban sudah jauh dari substansi pertanyaan, mereka berusaha untuk interupsi dan ingin meluruskan begitu ya. Tetapi itu tidak diperbolehkan sama KPU. Saya kira itu mengurangi esensi karena dialektika yang debat itu ya bukan kelompok capir begitu ya, ngobrol ngobrol apa bergantian berbicara, jauh dari esensi debat gitu. Debat harusnya ada dialektika yang dinamis, yang tidak terbatas oleh waktu gitu ya. Misalnya sesi antara Gibran dengan Pak Mahfud, ya sudah itu sesi antara berdua aja untuk berbicara begitu ya. Sampai misalnya waktu 5 menit, yaitu mereka tektokan, dan itu saya kira jauh lebih bisa mengekspor pikiran dan kedalaman isu yang mau dikerjakan di masa yang akan datang. Inilah. Oke, Bang Rio, saya mau bertanya soal bagaimana Mas Gibran di momen-momen tadi sempat disinggung bagaimana disampaikan carbon capture and storage, kemudian ada SGIE yang kemudian disampaikan pada Caimin, yang mana kalau kita tarik mundur ke belakang kok rasa-rasanya ini sang ayah juga pernah melakukan ya Bang Rio. Presiden Jokowi juga pernah kala memang debat Capres, ini TPID sempat ya ditanyakan pada Pak Prabowo Subianto kala itu, apakah Bang Rio melihat kok ini triknya Gibran ternyata sama dengan trik yang dipakai oleh Presiden Jokowi atau seperti apa, Bang? Menurut seorang kawan saya, bahkan ketika deklarasi dulu, semua hal itu diurus gitu ya oleh bapaknya. Mulai masuk dari mana, pakai pakaian apa itu. Apalagi debat, saya kira Pak Jokowi terlibat banyak di dalam proses ini gitu ya. Meskipun secara formal Pak Jokowi mengatakan bahwa tidak terlibat, it doesn't make sense buat kita ya. Makanya pola yang digunakan pun sama ya antara unicorn kemudian TPID gitu ya. Ya level-level apa namanya, level-level under apa di bawah manajer lah yang saya katakan tadi secara operasional ya. Nah, di lain sisi saya ingin mengatakan bahwa mungkin Jokowi itu ada di zaman yang tepat gitu ya. Ketika Jokowi hadir as a servant leader, sebagai pemimpin yang melayani, dia belusukan, lebih cenderung turun, kemudian ngecek proyek as a leader yang sangat manajerial gitu ya. Bukan leader yang karismatik seperti Soekarno, atau leader yang strategis seperti Soeharto, atau leader yang punya visi kemanusiaan, pluralitas seperti Gus Dur begitu ya. Jokowi hadir dengan sosok yang mungkin zamannya itu cocok ya gitu ya. Tetapi tidak bisa pola-pola Jokowi ini diimitasi sedemikian rupa oleh Gibran. Gibran harus lahir sebagai sosok yang benar-benar mungkin tidak harus 100% berbeda, tapi Gibran harus lahir dengan zamannya. Nah, saya tidak melihat itu. Rupanya pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan memang pertanyaan yang tricky, trap-nya sangat sangat apa ya, elementer isunya buat saya. Saya ada di dunia riset dan politik begitu ya. Saya mungkin tahu banyak hal soal apa namanya dunia saya, tetapi ada istilah di mana saya tidak tahu, gitu ya, tidak tahu, dan kemudian saya diminta untuk mengartikan atau membuat statement tentang kepanjangan istilah itu. Buat saya itu tidak substansial gitu ya. Kita diajarkan di kuliah, kita diajarkan di bangku sekolah untuk berbicara hal yang lebih dalam, bukan sekedar artifisial, sekedar istilah, singkatan, dan lain-lain. Ya sorry untuk saya katakan,
pertanyaan-pertanyaan itu norak dan receh gitu ya. Tidak proper ketika itu diangkat ke level kepemimpinan nasional. Saya dalam sisi itu saya setuju dengan respon Anies Baswedan dan harusnya KPU lebih bisa memberikan briefing agar pertanyaannya itu lebih ke pertanyaan yang saya kasih contoh misalnya Muhaimin. Di tengah Muhaimin tidak menampilkan penampilan yang terbaik gitu ya, jauh dari ekspektasi kita semuanya. Muhaimin misalnya bertanya hal yang bisa mengkombinasikan antara apa namanya bagaimana membuat satu kota yang penuh dengan investasi dengan rencana kerja seorang leader begitu ya. Pertanyaan Muhaimin bagaimana tips dan triks supaya investasi di sebuah kabupaten atau kota itu bisa masif ya kan. Meskipun ini tricky ya, tetapi itu masih bisa di package dengan dua tema ya, tema perkotaan, kemudian tema investasi dan bahkan tiga gitu ya. Ada leader di situ. Karena ini juga banyak loh. Saya banyak kenal kepala-kepala daerah juga kebingungan bagaimana mendatangkan investasi, bagaimana membangun jejaring di level nasional gitu ya. Atau Prof Mahfud misalnya bisa mengkombinasikan hal-hal yang lebih strategis. Nah, itu saya kira Nila catatannya mungkin publik kalau melihat penampilan tadi malam dalam satu sisi yang patut di apa di apa diapresiasi dari Gibran adalah pemahamannya tentang banyak hal ya. Ya tapi ya wajar karena memang hanya Gibran yang berlatar belakang ekonomi begitu ya. Ya oke, itu satu hal yang patut diapresiasi. Tetapi hal-hal yang lain Gibran lebih tidak menampilkan karakter sebagai anak muda dan pemimpin yang oke ya, yang fit to market di masa yang akan datang. So, saya mau ngasih penilaian tiga-tiganya di angka 6, Gibran 6, Mahfud juga 6 gitu ya. Jauh dari ekspektasi kita semua. Muhaimin Iskandar, Bang Rio? 6, 6, 6. Oke, artinya tidak ada yang unggul dalam debat cawapres semalam dan unggul. Oke, nilainya sama rata 6 karena memang isu yang diangkat ini masih belum langsung menjurus ke persoalan yang harusnya diselesaikan selevel presiden dan wakil presiden nantinya. Saya kira peran panelis itu juga akan sangat membantu loh. Apa namanya dinamika forumnya ya. Kalau panelisnya disimpan hanya sekedar mengambil apa namanya pertanyaan, nah itu yang membuat tidak terelaborasi tema diskusinya. Kedalamannya tidak didapatkan. Normatif semuanya. Normatif. Oke, terima kasih banyak Bang Rio. Kita semoga tayangan ini juga ditonton oleh KPU dan juga panelis agar nantinya panelis kemudian bisa menjadi lebih bermanfaat ya, bisa saya katakan dalam momen debat tidak hanya menyimpan pertanyaan dalam kertas dan mengambilnya, namun juga bisa langsung punya kesempatan bertanya dan berdiskusi secara langsung dengan calon kandidat presiden dan wakil presiden nantinya. Sekali lagi Bang Rio, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Terima kasih Nila. Berbincang bersama dengan saya hari ini, Direktur Politika Research and Consulting Rio Prayogo dalam program Tribusan Fokus Tribuners. Demikian program Tribusan Fokus hari ini bersama dengan Sanila Irdan. Nantikan program Tribusan Fokus selanjutnya. Untuk bahasan-bahasan lain, saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.